Alhamdulillah kita semua, kita tidak memandang warna suku, tidak memandang warna kulit, tidak memandang di mana tempat, tidak melihat kaya atau miskin, tidak memandang pejabat atau tidak memandang sekolah atau tidak sekolah. Yang namanya ujungnya pasaman tetap satu di bawah naungan PKBP. Ramadan sudah di ambang pintu. Bagi orang yang beriman atau Islam, belajaleh di awak Ramadan ke bulan suci. Kesucian bulan suci Ramadan jangan kita lumuri kekotoran dengan karano parangai kita. Jangan. Hadirin sekalian, kata Nabi, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada 4 perkara. Kalau ada di dalam nan ampe ko, bukan kita ingin masuk surga, tapi surga itu rindu ke kita. Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Sehingga dalam hadis yang lain Rasul mengatakan zayyinu buyutakum bi tilawatil Quran. Hiasi rumahmu dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Quran, tolong garis bawahi. Kuadojo sebagian di wali Quran na babungu na rancak-rancak, anyola tali mu buah di dalam dimari. Akala dihias rumah jo Quran. Bukan itu. Miasi rumah bukan dengan Quran, tapi dengan membaca. Tuh. Menyenandungkan Al-Quran itu dari lidah Hawa, itu menjadi perhiasan rumah. Kemudian Quran, dan salah ujungnya bukan zayyinu buyutakum bi tilawatil Quran, tapi Quran. Jadi alangkah bahagianya kalau kita selalu menyandungkan Al-Quran di mulut awak. Saibu bahasa kita terarah kepada kebaikan, diatur dengan Quran. Karena apa? Kata Nabi, cintailah Arab karena 3 perkara. 3 perkara. Itu Al-Quran berbahasa Arab, bahasa di surga pun bahasa Arab, bahasa di surga pun bahasa Arab. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Mekah itu di tanah Arab. Jadi tidak karena kita tidak bisa berbahasa Arab sebahagian, kita banyakkan baca Al-Quran supaya nanti di alam kubur, di dalam surga, Arab itu terletak di lidah kita. Jadi membaca Quran itu bukan karena ibadahnya saja atau karena hikmahnya saja, tapi untuk memudahkan bahasa kita nanti, bahasa surga, yaitunya bahasa Arab. Jadi orang yang dirindukan surga, yang pertama orang yang suka membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, wahafizil lisan. Orang yang bisa memelihara lidah. Mulutmu, harimaumu akan menerkam kepalamu. Kalau pisau melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat akan dicari? Darahnya tidak nampak, tak serak dah. Tapi lah tak buka pintu kubur dan sakit galah tiap ujung lidah, tak sojo baru. Ku bahayanya. Tapi memelihara lidah kau hati-hati. Jangan terlalu. Kuadojo orang ke bulan puasa terdengar ustaz atau buya berceramah, tolong pelihara lidah. Kalau kepada suami, tolong jangan disebut namanya. Kok caro piaman bahajo atau bahabang, jangan disebut.
Kebetulan Ramadan masuk, adolo seorang ibu majelis taklim, namo suaminya aman. Pas kababuku kan tabaco do. Allah malakasum tua bika o tangangonyo tibo de atun takana ustad nama ceramah petang ndak boleh dicabui namo suami. Menelepon nomor peda do. Sudahnya diambil alih seorangnya. Allah malakasum tua bika abangku. Walas bika amtatu birahmatika ya amara imin. Kau salah masuk kau. Salah masuk. Jadi walaupun nama tapi ini bukan disebut, hanya sengaja doa. Kalau doa silakan. Tapi wabika amantu, dengan engkau beriman aku. Bukan sengaja nyebut nama. Jadi memang lidahku dipelihara, tapi jangan terlalu calit-calit tampaknya aba-abana kepeliharaannya. Itu tolong kita hati-hati, jangan sampai terlalu memelihara, sementara terlalu tidak sesuai pula dengan tampaknya. Samojo cek lagi alah memang kau ya. Jadi adojo dulu ikut terlalu juga yang memelihara lidah pun harus sesuai dengan akidah. Nah jadi nafsa bro kok kayak duit itu kau bunyi akidah tak lamua ala. Jadi lagi mah single dong kalau lelang timur pakai single atau di siko nggak dua pun. Rusak kaji ini. Rusak. Halo. Ayolah lamu cari acara awak deh. Nah, anda usah. Kau apa do cik lagi tanya si kau? Ya. Yang tadi lah saya yang Nah, kalau yo idui berkau yo lah, kalau tidak. Jadi memelihara lidah atau wahafizil lisan itu dianjurkan oleh Rasulullah, salah satu cara surga rindu. Tapi letakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Ada dulu seorang bapak, istrinya baru seorang bernama Hasanah, seorang bernama Fatimah. Jadi setiap solat bapakku mendoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Taman-taman Fatimah kok. Ma'amaku si Hasanah jangan didoa. Kau ditunggu dulu sembahyang cek lagi, kalau nak awak demo je lagi. Terangan sembahyang cek lagi, lah selesai mendoa lo suami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tiba di situ yang Fatimah tapuk lantai, berarti mendoa. Bagus Fatimah, ndak cinta abang kada ke ambolai. Manga cinta lu sudah semayang kau. Istri abang kan baduo, seorang Hasanah, seorang ambo Fatimah. Abang ku Hasanah ke Hasanah je nama doa. Nah namo wa ala gunya. Oh itu semayang kan banyak nyamik kolai. Ayolah. Timbul sembahyang cik lagi. Mendoa lo. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati Fatimah wa qina azabannar. Ini bahaya. Kalau orang yang punya ilmu kasih tahu sama Fatimah, Fatimah, hasanah yang saya baca bukan sengaja nama, tapi doa kebaikan di atas dunia dan kebaikan di akhirat. Seharusnya seperti itu. Jadi silakan pelihara lidah, tapi jangan terlalu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang dirindukan surga, wa mut'imil jai'an. Orang memberi makan orang sedang kelaparan. Tapi tidak tengah hari dah bulan puasa. Aku lapar parwi ko datang ke bengke. Karena doh ya mengaji supaya sayang serogo kawa. Iyo, aku yo lapar mana awak kini kawa. Bukan itu. Tapi kasihlah kalau berbuka puasa atau di hari yang lain. Orang yang tidak makan kita kasih. Maksudnya apa? Ini memberi. Memberi itu sangat hebat pahalanya. Kata Nabi, as-sadaqatu tadafa'ul bala. Sedekah itu penolak bala. Di dalam kita berdagang selalu rugi, berarti balanya gadang. Tolak dengan sedekah. Kita kadang-kadang anak orang lain lulus, anak wa indah. Berarti ada bala, tolak dengan sedekah. Dilihat kebun orang selalu panen, awak banyak jo amal wereng, berarti balanya kacang, tolak dengan sedekah. Orang sakinah mawadah di dalam berumah tangga, tapi kita morat marit, berarti bala, tolak dengan sedekah. Iku batambah rugi, batambah paceki, batambah ndak lulus, batambah sapili. Di sini aku bala batumpuak-tumpuak. Kemudian memberi itu yang bagus. Yang bagus. Lan tanal birra atta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali tidak mencapai kamu akan kebaikan sehingga kamu impakkan apa yang kamu sukai. Tapi jangan samulu ada seorang ustaz iko pulo ceramahnya. Kebetulan pai baca ceramah anaknya bawa. Ayo kalau ceramahnya sekali-kali tidak mencapai kamu akan kebaikan sehingga kamu impakkan apa yang kamu sukai. Jadi besok pas Ustadz Pai datang pakiah meminta sedekah, anaknya lagi di rumah tunggu sebentar pakiah kece anak. Aduh jam dindiang babali di Jerman iko nak tuju de ayah hambo tunggu sebentar dulu biarlah lah di kapi jam dindiang mau kasih aduh juolai ayam bangkok kesayangan ayah hamba 2 kali sehari nyomandian kami dah pernah nyomandian dah tunggu sebentar ayo ke belakang sehingga pakiah ko dah jadi mama kiah lain sebab kutiaknya lah panuh ke dulu cie jam gadang cie ayam bangkok apa ini nak baralamo pulang ustaz pas mencelik jam dah doleh jam dindiang baik ke belakang ke bagian minum ayam kironyo tinggal kandang aja lain imbo anak nak ayah cak lihat jam dak do nampak ayam kesayangan ayah indah pulo manyo lah bawa sadakahan kapakiah ya betul deh kia tapi itu cara mahayah tadi malam sekali-kali tidak mencapai kamu akan kebaikan sehingga kamu impakkan apa yang kamu sukai. Mau jadi itu nak katuju de ayahnya itu mangko bagian kapakiah. Oh itu ceritanya. Iyo indah awak kaurang dona urang ka awak aku lah sakit ustaz itu jadi nampaknya orang kainyo konyo kaji kau naninyo kau orang tak ada. Tolong kita garis bawahi Quran itu tidak pandang bulu. Siapapun kita ulama ke tuang ke syekh atau siapa yang Quran itu tidak pandang bulu. Allah bukan menang kepada bentuk. Inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum
Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kamu dan harta kamu, tapi yang dipandang oleh Allah hati kamu dan amal kamu. Quran itu tidak pandang bulu. Ajan mentang-mentang awak tuanku, awak ustad, awak ulama, belum tentu. Jadi yang ketiga, yang keempat dirindukan surga, wasaimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Kata Nabi, kamin saimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Sabo itu nanya puasanya. Mato berbuka, pemikiran berbuka, hati berbuka, mulut berbuka, sekedar menahan lapar dan dahaga. Itu nandapeknya, palu indah. Jadi di sinalah makwado yang puasa itu puasa awam, puasa khawas, puasa khawasul khawas. Jadi adalah tersendiri amalia. Tapi yang jelas Ramadan itu kita menahan. Iko kadang-kadang orang puasa awak makan. Sagan makan di luar pai kada puas. Sudah dia biar nasi kiroi pintu dapur tasawok. Dibuka pintu dapur kiroi di belakang rumah kabau sedang makan lauk. Anak kecil kabau kau. Semua awak ya. Yang puasa kan orang nak awak nak kecil kabau kau. Jadi Ramadan akan datang. Ramadan itu bahasa Arab, bahasa kitanya pembakaran. Apa yang dibakar adalah dosa yang telah kita kerjakan. Kalau dietong ibu bapak saketek lain, utang awak banyak, pitih pambayi indah ado. Kini datanglah sesuatu dari pusat mengecekkan sana muahjo masuk ke dalam ikwa. Adiagiah mulai pertama pitih sekian, pitih nadiagiah ko lailan say utang awak de inyo namuah awak masuk puendak kalai kalau indak namuah awak masuk apu nang kurang de awak. Mulang baliak utang contohnya 10 juta karajo biasa pambayi ndak bisa. Kini tibojo perusahaan dibuat dari pusat asana muahjuo masuk pertama dia gia piti 10 juta awak satu seorang. Tujuan awak ba supaya utang tabayi kan kau ko indak namu awak satu di perusahaan itu doh apu nak kurang dewa gati. Kalau diambil mungkin tersasak satu karajo. Iya tak? Bama kota sasak supaya utang tabai isi ba doso awak lah banyak dikarajokan doso ndak tentu. Kini tibolo bulan untuk mabiah doso. Kodak satu awak dah berjuang di bulan itu supaya doso habis. Berarti nak kurang dewa akal. Akal nak kurang dewa. Indah ada taraso manan bermanfaat mana indah. Jadi Ramadan ko pembakaran, mudah-mudahan seluruhnya kita dosa kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah nanti di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian ada seorang bapak ini pengusaha besar, sehingga sahamnya seluruh bank tu lah ada. Perusahaannya ndak tahu dek banyaknya, anaknya banyak, kayunya malah triliunan. Pernah diwawancarai, bapakku umurnya lah 65 tahun. Setelah ditanya, Pak, umur bapak sekarang berapa? 7 tahun. Kekayaan bapak lebih kurang 15 juta. Anak bapak cuma 1. Jadi orang mana nyokunya lah tahu sesilah bapak kok. Pak, masa bapak 1 woko 7 tahun? Kata orang bapak orang kaya, paling kaya. Tapi kok harta bapak hanya 15 juta? Dikatakan orang anak bapak banyak, kok dibilang 1?
wahai saudaraku, yang kamu omongin itu betul. Umurku sudah 65 tahun. Kenapa saya katakan baru 7 tahun? Memang selama umur 65 tahun itu hanya 7 tahunlah aku mencoba beribadah kepada Allah. Yang luar daripada itu bergelimang noda dan dosa. Itu makanya umurku kukatakan 7 tahun. Kamu bilang hartaku banyak, betul. Tapi mungkin sekedar 15 juta Allah yang baru aku belanjakan di jalan Allah. Itulah yang sebenar hartaku. Kamu katakan anakku banyak, iya. Tapi satulah yang dikatakan anakku yang soleh, yang bisa mendoakan ibu bapak. Boleh jadi orang yang berumur 65 tahun itu kita. Boleh jadi awak, tentulah kita pareso diri awak. Sabanyakku mua dia bihan, lai kulah jo ibadah kita mau. Aku nak para dumana dia awak. Sebab yang dunia ko bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Kenapa kok kita ada pengajian? Kenapa kok kita itu beribadah? Karena kita bukan mati kai duit. Kita adalah hidup ka mati. Kalau mati kai duit, jual buah bodak ka satu sumayang. Tapi baam mangko solat, karena kita bukan hidup mati kai duit. Kita hidup ka mati. Kok duit mau kau kani? Tinggal mati yang selalu berdampingan dengan hidup. Nggak ada selingan. Sehabis hidup mati. Nggak ada selingan yang lain. Itu makanya kita beribadah. Mudah-mudahanlah di dalam kesempatan yang indah ini bisa kita ambil manfaatnya. Perbanyaklah membaca Al-Quran, peliharalah lidah, dan kemudian memberilah dengan lillahi ta'ala. Yang keempat, puasalah dengan ikhlas, karena kata Nabi, al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu adalah nyawa ibadah. Di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Abil Fadal Muhammad bin Ahmad bin Abil Karim bin Ata'illah As-Sankandari, beliau pernah berkata, al-a'malu suratun qa'imatun wa arwah wa wujudu sirril ikhlasi piha. Amal itu sebuah boneka yang berdiri, yang menjadi roh boneka itu keberadaan rahasia ikhlas yang ada di dalamnya. Mudah-mudahanlah kita semua selalu ikhlas di dalam berbuat. Alhamdulillah, dari waktu ke waktu dosana kita bertambah. Tapi ada yang mau bahagiakan. Memang orang pasamanku kamapai laku. Kan yuna. Wadanga tadi dari Bapak Mulkan Lubis, apa iya dari Padang, langsung disambut di orang Padang. Alhamdulillah sampai kini. Amatuma Bapak kita yang sama tangan. Apa Ali kan? Berarti bujang dulu ya Pak kembali. Adi tadi mulu deh orang taro. Iyo laku. Apo deh mau ngomah penyok kembali. Kalau nak mau dari pasaman.